APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Rakyat sehat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari SMA PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebelum kita mempelajari materi APBN pada kali ini, mari kita simak informasi berikut ini. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Meski demikian, pemerintah berupaya keras agar bangsa ini lepas dari belenggu virus corona. Tekad ini tampak dalam RUU APBN tahun anggaran 2021 yang akan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 169,0 triliun rupiah atau setara dengan 6,2% APBN. Porsi anggaran kesehatan ini lebih besar dari persentase yang diamanatkan dalam pasal 171 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN di luar negeri. Anggaran kesehatan ini diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Selain itu, untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional dan penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi. Langkah luar biasa itu juga bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Undang-undang ini, kata Presiden Jokowi, antara lain memberikan relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama 3 tahun. Pada tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% produk domestik bruto, kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB. Dijelaskan pula bahwa pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Sahabat di seluruh Nusantara, setelah melihat tayangan informasi tadi, apakah sudah mengerti apa itu yang disebut dengan APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 7 tentang keuangan negara, bahwa yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan rincian penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas 2 sisi atau pos, yakni pos penerimaan dan pos pengeluaran. Penetapan komposisi dari APBN ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Tantangan yang dihadapi dalam setiap penyusunan APBN adalah bagaimana mengatur skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi real dan penerimaan negara. Fungsi APBN meliputi fungsi perencanaan, pengawasan, otorisasi, alokasi, distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan tujuan dalam penyusunan APBN meliputi memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya, melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Sebagai data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Sebetulnya penerimaan negara terdiri dari penerimaan dari pajak dan retribusi, penerimaan dari sumber daya alam, dan penerimaan dari pungutan-pungutan lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Penerimaan perpajakan adalah pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai (PBB), BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk, pajak atau pungutan ekspor. Sementara penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak, di sini adalah penerimaan sumber daya alam yang meliputi minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Di samping itu, penerimaan negara bukan pajak dapat berupa bagian laba BUMN, kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah jasa, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan pengeluaran negara terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja bunga, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah, dan belanja lain-lain. Belanja pegawai adalah kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah, misalnya gaji, tunjangan, honorarium, dan lain-lain. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan, misalnya belanja peralatan kantor, biaya pemeliharaan gedung, rumah dinas, kendaraan dinas. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap lainnya. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer ke daerah adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah seperti bagi hasil, alokasi khusus, alokasi umum, dana penyesuaian, dan otonomi khusus. Adapun mekanisme tahapan dan penyusunan APBN mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ada 9 tahap. Tahap 1, pemerintah menyampaikan pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Tahap 2, pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro serta pokok kebijakan fiskal. Tahap ketiga, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran. Tahap keempat, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran menyusun rencana kerja. Tahap kelima, rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPR untuk dibahas. Tahap keenam,
hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan. Tahap ketujuh, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen pendukung. Tahap ke-8, persetujuan oleh DPR. Persetujuan dilakukan selambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Dan tahap terakhir adalah disahkan oleh Presiden dan diundangkan. Pengaruh APBN terhadap perekonomian meliputi 1. Memperlancar distribusi pendapatan. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan investasi masyarakat. Demikian materi pembelajaran APBN pada kali ini. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa memahami materi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.